siang. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mewawancarai persemaian yang ada di daerah Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Kami di sini dari kelompok 4 Praktikum Silvikultur jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara ingin sedikit mewawancarai Bapak mengenai persemaian yang ada di pembibitan Bapak ini, Pak. Apakah boleh, Pak? Silakan. Sebelumnya, Pak, nama pembibitan yang ada di sini itu apa ya, Pak? Namanya? Rizky Tani. Rizky Tani ya, Pak. Rizky Tani ini sudah berdiri sejak kapan ya, Pak? 10 tahun. Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun ya, Pak. Jadi sudah 10 tahun Bapak mendalami mengenai pembibitan ini ya, Pak? Ya. Jadi adik-adik datang kemari ingin konsultasi masalah pembibitan. Ya. Tentang persemaian ya, Pak? Persemaiannya. Ya, Ya. lebih fokus ke semainya. Silakan aja apa yang mau ditanya. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, jenis semai apa ini, Pak? Dan bagaimana teknik persemaian yang digunakan, Pak? Jadi pertanyaan kamu saya jawab kan ada dua pertanyaan kan. Satu, teknik penyemaian. Yang kedua, benih apa yang dipilih. Iya kan? Iya, Pak. Jadi untuk penyemaian ini Bapak itu biasanya yang Bapak pelajarin yang sesuai dengan Dinas Pertanian. Dia itu penyemaiannya di dalam pembibitan ini seminggu di dalam semaian, baru kita tanam lagi ke polybag, dipindah. Sesudah polybag dipindah ke semaian, ke polybag dari semaian tadi, itu tanahnya diisi dulu dalam polybag. Nah, jadi polybagnya disusun dulu kan. Nah, udah disusun polybagnya, baru kita pasang paranet. Tahu paranet dia ta? Untuk pendinginnya. Nah, baru kita pasang sungkupnya, plastiknya. Itu seperti sana. Itu dia sana. Nah, jadi baru kita tanam benihnya. Nah, baru kita cucukkan satu persatu. Jadi dicucukkan satu persatu, udah ditutup, udah dimasukkan ada lengkap dia semua, baru kita tutup. Untuk mengurangi apa penutupan tadi, penguapan. Jadi dia jangan ada uapnya lagi keluar, jadi dia istilahnya secara alami, alam lah dia itu berkembangnya di dalam. Itu dalam tempo penyemaiannya tadi di dalam sungkup tadi selama 3 bulan. Pak, itu yang di dalam sungkup itu, Pak, apakah semua jenis bibit atau semai gitu, Pak, selama 3 bulan di dalam sungkup itu, Pak? Iya. Atau iya beda-beda? Enggak, sama. Sama ya? Sama semua jenis. Mak, untuk jenis tanahnya yang digunakan dalam persemaian itu jenis tanah seperti apa? Apakah Ya. dia ada campuran dari sekam atau kenapa? Jadi kalau garis besarnya ya, itu tanah-tanah alam, tanah biasa. Tanah humus yang datang dari sungai yang dibeli. Dari pinggiran sungai kan dikorek. Nah, dia tanahnya di sini. Bentar ya. Jadi dilihat contohkan. Inilah dia tanahnya. Sini agak dekat. Agak dekat. Nah, ini. Ini tanah biasa nih, tanah yang di pinggir sungai, bukan tanah apa ini? Tanah humus dia. Nih. Tanah pinggir sungai, Pak? Iya, tanah pinggir sungai. Itu sungai mana, Pak? pinggir sini. Sungai sini? Iya. Kenapa harus pakai tanah pinggir sungai, Dingin Pak? dia. Satu, yang pertama tanahnya dingin. Hmm. Yang kedua, dia nggak banyak mengandung hama. Iya, Pak. Iya, dia termasuk ini yang ketiga tanah humus. Dia Kan humus. lembut dia tanahnya. Beda dia sama tanah dari yang di apa sana beda dia. Beda dia sama tanah biasa. Kalau misalnya kita nih, Pak, mau pakai tanah pinggir sungai atau tanah humus, itu ngaruh nggak sih, Pak, ke semainya? Malah bagus. Malah bagus ya, Iya, malah terjamin dia. Suburnya itu terjamin. Nah, jadi inilah dia kan. Nah, inilah dia akhirnya. Nah, inilah dimasukkan. Jadi inilah dia. Ini umur baru seminggu. Seminggu, baru sebulan. Segini. Tapi kalau dia 3 bulan nanti dia segini kayak itu. Udah wajib dia dibuka sungkupnya. Jenis tanaman tadi dia semuanya sama. Sama ya, Pak. Sama. Termasuk coklat pun sama, dia di dalam sungkup dulu. Itu ada nanti kan kalian lihat nanti contohnya ada di dalam sungkup. Nah, penyambungan pun ada lagi bedanya, contohnya ada banyak. Nah, cuma itulah tadi kalau dia hamanya tadi saya bilang sesudah begini kita baru semprohan. Jadi obat yang dipakai antrakol, baipolan, udah. Baipolan. Iya, baipolan. Pikat. Pikat.
amistrastop. Itu dicampur semua ya Pak obatnya? Jadikan satu, Jadikan satu. Pakai air juga? pakai air. Pakai air baru disemprot. Iya, baru kan semprot. Jadi ukurannya kan dia ke dalam satu senior itu seloki. Itu sloki. Nah Pak, jadi kalau misalnya ada suatu semai yang terserang hama atau penyakit itu Pak, itu Itulah dia gimana obatnya. cara menangani? Itulah obatnya. Obatnya Pak. Oh, jadi ini obat Menggunakan untuk obat. penyakitnya Itulah. gitu ya, Pak? Itu setelah 3 bulan ya. Selain obatnya itu Pak, adakah gitu Pak kayak cara alaminya gitu? Secara alami enggak ada. Nggak ada ya, Nggak Pak? ada. Berarti Jadi harus harus pakai ada obat-obat pakai juga obat. gitu. Hmm. Biasanya jenis hama apa Pak yang menyerang? Yang biasa dia ulat. Ulat. Ah, ulat. Ular apa ulat? Ulat, Ulat. ulat daun. Ulat ya. Oh, daun. Ulat daun. Ulat daun berarti Kalau sama di- kayak bunga ya Ya, Pak? sama Ulat bunga, juga. ulat juga. Kalau hama yang lain ya nggak ada. Kecuali dia memang daerahnya rendah. Hmm. Nah, itu dia akar. Nah, jadi makanya tadi pakai amistrastop tadi itu untuk akar. Jadi kita jaga kesuburannya tadi kan, kalau akarnya kuat, Mm-mm. pohonnya kan subur. Pak, bagaimana cara memilih semai yang baik itu, Pak? Iya, kalau mencari cara memilih semaian yang baik, dia itu benihnya itu tadi padu. 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 Kayak mana itu Pak? Padu dia boleh dikatakan tua, cukup tua. Cukup tua dia, jangan yang muda. Oh, Cukup tua benihnya. Dia tuh kalau benihnya tadi itu kayak yang enak lah kita lihat ya. Kayak coklat ataupun pokat. Pokat tadi kalau bisa semaian itu anaknya tadi memang anak yang jatuh. Mana yang jatuh ya Pak? Iya, buah yang jatuh bijinya diambil. Sama seperti ini tanaman hutan, yang udah tua itu diambil benihnya. Nah, barulah kita cuci benihnya tadi, dibersihkan, baru kita rendam. Nanti kita rendam, mana yang timbul buang. Timbul itu nggak bagus ya Itu Pak? lambang, ngambang gitu. Ngambang gitu ya. lambang dia. Kalau yang tenggelam berarti dia bagus. Itulah gitu, yang Pak? bagus. Jadi Itulah yang dijamin. cara ngambil buahnya itu Pak, buah yang sudah jatuh dari pohon ya Pak? Iya. Kalau diambil langsung gitu, Pak, bisa nggak dia? Nah, kalau diambil langsung, kalau memang udah tua, tapi itu resikonya bisa banyak resikonya. Resikonya kayak gimana? Pertama, satu, dia nggak mau tumbuh. Yang kedua, tumbuh bisa cepat mati. Belum cukup berarti nggak bagus gitu Iya. dari atas langsung ambil. Teknik pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya. Teknik persemaian ini Pak, teknik persemaian tetap. Tetap, Tetap. tetap. Dia tetap berada di dalam satu tempat gitu Pak, Iya. nggak dipindah-pindah ya? Nggak Di dipindah. polybag Ya. dulu gitu ya? Sesudah dia jadi seperti ini baru pindah. Hmm. Kalau nggak jangan coba-coba, mati. Karena dia nggak bisa kena tahan panas. Paham? Paham Pak? Paham. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih cara merawat persemaian agar tumbuh dengan baik Pak? Jadi cara perawatannya itu, kalau dia sudah ditanam seperti ini, selama dia 3 bulan tadi, 3 bulan tadi kan dibuka sungkup. 3 bulan tadi dibuka sungkup, tentu kan tanahnya kan kering. Nah, dari mulai dibuka itu disiram. Udah disiram, biarkan dia 3 hari, baru siram kembali. Ah, udah 3 hari siram kembali, baru obat. Di sungkup itu nggak disiram ya Pak? Enggak, Nggak disiram? enggak. ya? Itulah dia secara alami. Nggak disiram, nggak kena matahari juga ya? Iya. Berarti Berarti kelembapannya Jadi kelembapan itu tergantung di dalam sungkup itu tersebut. terjaga lah dia Iya. berarti kan Pak. Jadi kalau misal musim hujan gitu Pak, kayak mana? Makanya dia pakai sungkup, pakai paranet. Tetap gitu juga, berarti Jadi- suhu di dalam. Iya, biar aja, Hmm. nggak jadi masalah. Jadi dia itu penguapan tadi kan air hujan kan di luar, tapi yang di dalam tadi kan tetap kering. Jadi uap yang kering tadi, ya itulah naik ke atas dibantu dengan air hujan yang di sampingnya. Makanya tadi sungkupnya itu tadi tempatnya tadi itu berkeringat, ada keringatnya. Iya memang iya Pak. Nah, Kalau itulah dia, itu itulah ada yang membantu, keringatnya. itulah membantu ini supaya dia tumbuh. Nah, Sesudah Ya, tumbuh, itulah tadi gimana perawatannya tadi, seminggu sekali baru disemprot. ini semai apa? Iya, sampingnya Inilah dia masuk ya. Baru ya. Nah, Samping pembibitan. seminggu sekali dia baru disemprot. Iya, sedikit ya, Ingat, Nak, ya. seminggu sekali baru disemprot, gunanya itulah obatnya depan, tadi. depan. Nah, itulah obatnya. Depannya pas. Jadi jenis obatnya tadi ada Bapak di. Ini antrakolnya. Nih, antrakol tuh tepung dia. Udah? Ini amistrastopnya. Ini dia hama untuk hama. Nah, ini apa nih? Skor. Nah, ini untuk akar.
Bipolan itu yang ditulis di situ, itu di situ dia. Itu untuk penghijau daun. Nah, penyuburan daun dia bipolan. Kalau pikat pelengket dari obat ini tadi supaya jangan cepat luntur kena hujan. Cara penyemprotannya tadi pagi. Kalau nggak bisa pagi, sore. Siang nggak boleh pak? Siang jangan terbakar. Oh. Karena kan siang panas. Iya. Jadi kalaupun kamu mau menyiram, nyiram pagi. Kalau nggak pagi, sore. Mulai pukul 3 siram. Jangan tengah hari kalian siram. Jadi kalau pagi pun nyiram dia mulai jam 7 sampai jam 11 selesai. Nah, nanti baru sambung. Jadi kalau kita siram dia panas-panas, tahu kayak orang nyepuh parang. Gimana tuh pak? Udah panas celupkan ke air, dia gosong daunnya. Batangnya enggak, daunnya gosong. Kalau udah gosong daun, dari mana dia mau cari makan? Pemasakan asimilasinya dari mana? Kalau nggak ada daun, dia mati terakhir. Itulah dia kalau bibit ini. Pak, cara perawatan semai gaharu nih sama juga kayak Sama sama cuma tumbuhan lain. repotan ini daripada yang lain. Apa pak Apa yang repotnya? merepot? Kalau repotnya dia itu tadi terhadap satu air. Air. Air dia mesti wajib 3 hari sekali disiram. Gojek. Kalau tanaman yang lain masih tahan kayak mangga, coklat masih tahan dia 5 hari Haus baru air. disiram. Udah itu ini pun obat hamanya. Dia ulatnya ganas sekali. Ya tetap dia seminggu sekali kita obat. Minggu sekali ya pak. Iya. Tumbuhan yang lain gitu juga nggak pak? Enggak, Minggu kalau sekali tumbuhan yang lain setengah bulan sekali. Kenapa sih? Kenapa dia pak lebih sering kena hama gitu pak? Gini, karena ini kan tanaman kalau saya bilang itu Mengganggu ya? naik. Bapak bilang Ibu nggak bisa. dia dibilang asam enggak, dibilang pahit enggak. Bahkan ini pohon minyak wangi loh. Harum dia. Jadi kalau mangga itu kan ada asamnya, batangnya itu ada getahnya. Kalau ini nggak ada. Justru pohon-pohon yang ada harumnya, nggak ada aromanya gitu lebih mancing hama ya pak? Iya, Lebih gitu ya iya, pak? karena dia tidak, kalaupun hinggap di situ bisa berkembang biak dia, nggak ada mengganggu. Karena dapat makanan langsung dari sini. Nggak ada aroma yang menyengat juga Iya, ya pak? Jadi dia itu nggak lagi. terganggu hidupnya. Jadi kayak parfum. Jadi kalau kita dikasih parfum kan tenang aja kan. Iya suka gitu Nah, yang coba wangi dikasih datangnya parfumnya yang aja. bau, mau? Enggak. Ah, ya nggak tenang. Hama itu pun seperti itu. Jadi kalau ini dihinggapin hama bertelur, waduh ulatnya nggak tanggung-tanggung. Ribuan ulatnya, satu pokok aja ribuan. Ribuan. Iya, halus dia, kecil-kecil kali. Tapi ini gundul ini semua dimakan. Ulat apa itu pak? Ulat daun. Ulat daun. Iya ulat daun kan yang hijau yang Yang besar hijau. itu. Dia Tadi kata kuning. bapak ini Kuning apa? Kuning. Oh, kalau bunga aku hijau dia besar. Iya biasanya yang hijau itu. Kalau hijau itu kan ulat kepompong. Iya, yang kayak boneka Ah, gitu jadi kan kumbang. ulatnya. Kalau dia ini nggak jadi kumbang, dia habis makan besar mati. Beda berarti ya ulatnya. Beda. Ulat kuning. Makanya itu yang kita paling berat ngatasinya. Kalau udah lengket dia satu, kalau nggak kita buang semua, bakal nular lagi semua. Tapi kalau akar dia di musim hujan aja, kalau dia banyak hujan, lembab kali, nah disitulah dia stres pohonnya kuning. Karena akarnya tadi, tanahnya tadi udah banyak ngandung air, overdosis. Jadi makannya itu terhambat. Pak, kalau misalnya ada satu semai yang kena hama gitu Pak, dia harus dipisah sama semai lainnya Iya, atau gimana Pak? betul. Harus dipisah ya? Harus dipisah. Kalaupun nggak mau pisahnya, cari ulatnya tadi habiskan. Jadi itu Bunuh. harus dikutip satu-satu Iya. gitu, Pak? Nggak bisa langsung plus 5. Enggak, Dihabiskan. mesti dihabiskan. Dia tuh nanti kalau hinggap satu pokok ini habis itu. Berarti cara efektifnya dia aja yang diambil Ya, gitu ambil ya, aja, Pak? tarik. Daripada Nah, kita harus singkirkan. ngambil di satu-satu. Tapi kalau dia hama akar, nah ini yang paling Kan di susah. dalam dia, Pak, Di dalam itu nampak. yang paling susah mengatasinya. Makanya sebelum kejadian dia tetap disemprot. Makanya Bapak bilang tadi seminggu sekali dia wajib disemprot amistrastop ini. Semprotnya kayak mana Pak? Dari dalam gini? Dari terus luar. ke akar? dari luar kan Dari luar gitu. Di Dari luar ke aja. dalam. Sampai karena kan dia makan dari daun. Pemasakannya kan dari daun malam. Ya turun ke bawah. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan dari Bapak semoga bisa bermanfaat dan dapat kami mengerti untuk pembekalan ilmu kami ke depannya. Nah Pak, kira-kira dari Bapak sendiri adakah pesan untuk kami mahasiswi kehutanan atau ada pesan yang lainnya dari Bapak Pak? Jadi Bapak pesan sama kalian satunya pesan Bapak.
Apa itu? Jangan lupakan kalau kalian udah jadi alam nih, jangan lupakan dengan tanaman hijau dah. Karena ini Indonesia ini termasuk paru-paru dunia. Jangan dibiarkan. Kalau bisa kalian itu turun ke masyarakat, bawa benih tanam. Jadi itu pesan Bapak. Jangan nanti udah jadi nggak peduli sama kami yang penangkar di bawah ini. Iya. Jadi kebanyakan sekarang kan penangkar yang di bawahnya dipijak-pijak, dipres terus. Sementara pertanian tadi duitnya nggak ketulungan sama orang itu semua. Proyek datang tapi entah yang mana yang ditanam nggak tahu gitu. Jadi Bapak ini kan udah sampai ke USU. Percobaannya udah sampai ke USU. Bahkan Bapak rasa rincian dananya pun udah ada. Coba tanya rektor kalian, dosen kalian tahu itu Bapak rasa. Rincian dana mengenai proyek Garuda ini ya Pak? Nah, karena kemarin orang itu udah ada tanya sama Bapak, satu polybag itu satu bal polybag dapat berapa pot? Satu bal itu dapat berapa motor tanahnya habisnya. Jadi kan bahkan tanya lagi satu polybag itu berapa upahnya. Itu udah ada laporan ke USU, ingat Bapak. Tapi bukan melalui Bapak ya, dari yang lain. Ya bapak-bapak itu juga lah. Tapi kan Bapak ikut juga. Ya Bapak hanya ngasih tahu. Karena Bapak ini bukan ada bantuan dari mana-mana, ini kan pribadi lah pesan Bapak sama kalian. Kalau kalian jadi jangan lupakan. Iya, Pak. Jangan lupakan bumi ini. Iya Pak. Karena dari buminya kita hasilnya, dari tanaman ini. Kalau nggak dari mana kita ngirup Kadang-kadang udara. orang kalau udah duduk lupa. Itu yang Bapak pesan. Jagalah bumi ini. Kalau kalian dari orang dinas, dari pertanian jadi, mudah-mudahan Bapak doakan jadi insinyur kalian. Amin Pak. Bapak doakan jadi insinyur. Amin. Jangan lupa. Jadi dilindungilah bumi kita nih. Iya, Pak. Kalau bapaknya hanya penyedia bibitnya Bapak, bukan apa-apa. Walaupun begitu ya udah sampai entah kemana-mana udah bibit Bapak selama 10 tahun. Cuma itulah tadi orang dinas nggak pernah datang kemari melihat mana penangkar di bawah ini belum Pak. Jadi kapan penangkar mau sehat? Iya. Kapan penangkar ini mau merdeka? Ya nggak dimerdekakan, ya nggak merdeka lah. Mereka itu sekali datang proyek ya tukarnya ya setang bulat. Bapak tukarnya kurus kering. Gini saja lah. Tua udah di ladang aja, tua lah lama-lama kan. Itu yang Bapak pesan sama kalian. Kalau jadi jangan lupakan bumi ini. Isilah bumi ini dengan tanaman. Iya Pak. Iya Pak. Baik Pak, sekian dari wawancara dan pertanyaan-pertanyaan kami terkait semai Pak. Doa kami untuk usaha pembibitan Bapak, semoga kedepannya usaha pembibitan Bapak ini lebih besar, bibit-bibitnya sehat dan dapat terjual kemana-mana, memiliki lebih banyak cabang ya Pak. Amin. Amin, amin. Sekian Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, di sini saya akan mewawancarai yang pertama itu bagaimana teknik persemaian yang akan digunakan dalam pengolahan bibit sawit tersebut Pak. Untuk penyemaian itu pertama medan harus datar. Datar dan itu panjangnya lebih kurang 10 meter dan lebarnya sekitar 1 meter supaya gampang dalam perawatan bibitan atau permiseri atau camba. Setelah terjadinya teknik persemaian, apakah persemaian ini termasuk ke dalam persemaian tetap atau tidak Pak? Untuk penyemaian permiseri itu tidak termasuk tetap. Sering berubah-ubah ketentuannya dengan areal yang dibutuhkan.
Baik Pak. Bagaimana cara mengatasi semai jika ada persemaian yang terserang penyakit Pak? Kalau untuk penyakit kita lakukan pengecekan. Setelah di pengecek diadakan pembasmian kecambah atau yang kena penyakit dengan ketentuan atau obat yang ketentuan dari manajemen. Kan itu kan kita bisa menentukan. Setelah tahu cara mengatasinya, bagaimana cara memilih semai yang baik dan benar itu Pak? Untuk menentukan benih atau semai yang baik kita harus melalui penelitian di laboratorium. Saya kira itu jawabannya. Apakah semai sawit tersebut harus terkena sinar matahari Pak? Benar, kalau untuk penyemaian wajib kena sinar matahari supaya pertumbuhannya bisa sempurna. Baik Pak, semai tersebut itu bersifat sementara atau permanen ya Pak? Untuk penyemaian itu biasanya dilakukan sementara, tidak permanen. Karena waktunya itu hanya 3 bulan. Jadi Pak, dari penjelasan tersebut, apa keuntungan dan kerugian dalam persemaian sawit tersebut Pak? Keuntungannya pertumbuhan supaya tempat tumbuh, dia tidak terganggu dan terjangkau, pengawasan tetap terpantau, dan kerugiannya saya kira nggak apa lah ya, kerugiannya Banyak untungnya berarti ya Pak? banyak untungnya lagi tuh. Iya Pak. Sudah berapa lama terjadinya persemaian sawit tersebut Pak? Kalau ketentuannya saya kira udah lama, semenjak mungkin ada penanaman sawit di kebun. Oh, iya Pak. Apakah ada terjadi suatu kendala saat melakukan persemaian sawit Pak? Ada, sering terjadi kendala waktu penyemaian, kadang medannya yang kena hujan terus sehingga tidak bisa menanam benih atau kecambah. Oh iya Pak. Dan pertanyaan terakhir yaitu Pak, cara benih diberikan perlakuan untuk menjadi bibit itu bagaimana Pak? Atau bagaimana cara persemaian biji yang akan dijadikan suatu benih Pak? Pertama diambil pohon induk, pohon yang bagus, dipilih pohon yang bagus, yaitu pertumbuhannya bagus, buahnya pun rapat, kemudian kadar CP-nya bagus, ini pun bagus, sehingga dibuat, dipotong, diambil tengahnya, kanan kiri, ujung dibuang, pangkal dibuang, jadi diambil tengahnya. Baik Pak, cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.